Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan ma'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76 ya, baris ketiga dari atas. Wa minas siyami khususan fil ayyamil fadilati kal ashhuril hurumi wa yaumi asyura wa ashri dzil hijjati wal isnaini wal khamisi wa minas sayami, dan sebagian dari puasa, khususon terkhusus atau spesial, fil ayyamil fadilati, di hari-hari yang utama, kal ashuril hurum, seperti Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu 4 bulan istimewa, yaitu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sehabis Syawal itu, bulan Apit kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda namanya sama Apit. yang dilarang mengawinkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan istimewa itu sunnah berpuasa. Tapi berpuasa di bulan itu tidak ditentukan tanggalnya, bebas. Kecuali yang hari Asyura itu memang ada khusus, tapi selain itu bebas. Misalnya kayak puasa Rejab, memang ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin, tapi itu hadisnya dipersoalkan. Di Durratun Nasihin banyak dibaca di majelis taklim memang, tapi kitab itu dipersoalkan keabsahan hadisnya. Makanya diambil kesimpulan sunnahnya itu di Ashurul Hurum. Lah kalau sunnah secara umum seperti itu tidak dibatasi atau tidak ditentukan tanggalnya dan tidak ditentukan jumlahnya. Jadi mau puasa Rejab tanggal 1 boleh, tanggal 15 ya boleh, tanggal 30 pas terakhir ya rapopo. Memang ada di Durratun Nasihin itu biasanya kalau pemateri ustadz-ustadzah yang enggak teliti dibaca berulang-ulang padahal hadisnya itu bermasalah. Banyak hadis-hadis palsu yang sering disampaikan berulang-ulang. Padahal bahkan yang makan terkenal, mungkin ibu sering pernah dengar. Ketika awal Ramadan itu sering disampaikan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niron. Siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu hadis palsu. Sama seperti biasanya di media sosial itu sering tarawih hari pertama pahalanya ini, tarawih itu hadisnya palsu. Rasulullah itu enggak pernah tarawih sampai 30 hari. Di media sosial sering, pokoknya asal bulan Ramadan. Itu memang di kitab Durratun Nasihin ada, saya juga punya kitabnya, sampai 2 biji saya punya kitabnya. Itu memang ada keterangan tanggal 1 pahalanya ini, tanggal 2 pahalanya ini. Dan itu parahnya diperparah, kadang disampaikan sama guru-guru kita ya menyampaikan. Padahal itu hadisnya palsu.
Kadang orang ya kalau yang mengkritisi langsung dituduh Wahabi, dikritisi, bukan mengkritisi, maksudnya ya mengingatkan bahwa logikanya kalau Rasulullah menyampaikan sampai 30 hari berarti Rasulullah menjalani. Kan Rasulullah enggak jalani. Rasulullah itu terawih cuma 3 hari. Jauh 3 hari itu ya. Oh, pantesan ini. Pantesan kalau saya ini dia. Ini dia. Ayo kita tunjuk. Maksudnya itu Rasulullah yang terawih dilihat banyak orang itu cuman 3 kali. Lah seterusnya di rumah. Tapi Rasulullah ada alasannya khawatir kalau orang-orang itu pada seneng saat itu namanya bukan terawih. Ya pokoknya Qiyamu Ramadan. Berdiri di bulan Ramadan, maksudnya berdiri untuk sholat. Saat itu hari pertama itu yang ikut nggak banyak, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak. Kan kebalikan sama kita. Kalau kita kan pertama banyak, makin dikit. Ya, itu enggak. Ini pertama dikit, hari kedua banyak, hari ketiga itu sampai Masjid Nabawi itu enggak muat. Hari keempat Rasulullah udah enggak keluar lagi, ditungguin sampai menjelang sahur, enggak keluar. Besoknya ya begitu, sampai hari yang kesekian. Sahabat Bilal memberanikan diri bertanya, ya Rasul, kenapa kok sholat yang kemarin, namanya belum terawih ya, kok sholat yang kemarin itu nggak dilanjutin? Kan kami ini antusias, seneng ngikutnya. Rasulullah bilang apa? Saya khawatir kalau kalian seneng nanti turun perintah sholat itu jadi wajib. Itu alasannya. Kalau bermaksud alasannya kentut. Ada alasannya. Lah kalau seandainya saat itu kok melaksanakan sebulan full, orang-orang pada seneng langsung turun perintah jadi wajib gimana? Rasulullah itu tidak menjalani di depan umum itu ada alasannya, khawatirnya turun perintah jadi wajib. Puasa Senin Kemis itu sampai kiamat tetap sunnah, tapi Rasulullah menjalani itu enggak terus-terusan. Ya ada kalanya dijalani, ada kalanya enggak. Lah kalau dijalani terus-terusan, khawatirnya jadi wajib. Begitu. Maka sesuatu yang dijalankan kadang dijalani, kadang enggak, itu biar tetap hukumnya tetap sunnah. Itu Rasulullah dulu begitu. Ya ada yang dijalani enggak pernah berhenti, ya ada Rasulullah. Tapi itu wajib bagi Rasulullah, tapi tetap sunnah bagi kita. Lah puasa di hari-hari yang Asyurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu perintah puasanya secara umum. Nah, kalau perintah secara umum itu berarti tidak dikhususkan di tanggal berapa atau berapa hari. Jadi bebas-bebas aja. Bahkan kalau yang masih punya utang ya lebih baik bayar utang. Wa yaumi Asyura atau hari Asyura yaitu 10 Muharram yang kita nyebutnya, kalau kita nyebutnya apa? Hari raya anak yatim. Itu juga hadisnya bermasalah juga ini. Memang ada di kitab Tambihul Ghafilin, man massaha yadahu ala ra'si yatimin, siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim. Asal anak yatim sini usap di sana, cuma ngusap doang bukan. Itu pun hadisnya dipersoalkan. Lah menyantuni anak yatim ya bukan hanya Muharram, mau Rajab, mau Ramadan, mau apa terserah gitu. Wa asyri dzulhijjati, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi tanggal 10-nya ya enggak masuk, cuman 1 sampai 9. Wal isnaini wal khamisi, dan hari Senin dan hari Kamis. Ini artinya rangkaian-rangkaian ibadah sunnah seperti yang lanjutannya yang kemarin itu. Wa ayyaj'alal khaufa, dan hendaknya menjadikan rasa takut minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, nusba ainaihi alat dawami, perhatiannya sepanjang masa. Karena orang yang takut pada Allah itu fa'innahu sababun, karena itu menjadi sebab litahsili kulli khairin, berhasilnya setiap kebaikan. Orang yang takut sama Allah itu akan menyebabkan kebaikan itu dilaksanakan.
wal bu'di an kulli su'in, dan jauh dari setiap keburukan. Umpama mau berbuat dosa, ingat Allah, nggak jadi. Lah ya pas lagi berdosa mati. Waduh, su'ul khotimah ya. Umpama seumur-umur nggak pernah ikut dugem. Lah giliran diajak-ajak ya udah yuk nyobain. Oh, begitu masuk tsunami. Mati di situ. Waduh. Su'ul khotimah. Atau sebaliknya yang biasanya mah maling mulu, giliran hari itu nyobain ke masjid, malah masjidnya ambruk, mati. Yo husnul khotimah. Nasibnya baik. Nasibnya baik. Wala yai'asa, dan jangan putus asa mir rahmatillah, dari sayangnya rahmatnya Allah. Fa innal yaksa, karena semuanya orang putus asa itu minal kabair, termasuk dari dosa besar. Orang bunuh diri itu kan karena putus asa. Penyakit nggak sembuh-sembuh, kelamaan, ntar juga ujung-ujungnya mati. Matiin aja duluan, bunuh air, termasuk dosa besar. Orang putus asa itu termasuk dosa besar. Orang yang putus harapan, udah nggak punya harapan, termasuk dosa besar, kabair. Wa ayyatuba, dan hendaknya ia bertaubat taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar. Tapi umumnya kita ya tobat sambel ya. Tobat ulangi terus. Kullama waqa'a minhu dzambun, ketika waqa'a terjadi minhu dari orang tersebut dzambun, dosa. Makanya setiap saat, sebetulnya kita ini kan setiap saat 24 jam kan potensi dosa ya. Yang enggak potensi dosa cuma tidur aja kadang potensi dosa loh. Ngorok kenceng. Iya, ganggu yang sebelahnya iya. Yang sebelahnya sampai nggak bisa tidur, akhirnya subuhnya kesiangan kan ya gara-gara ngoroknya dia ya. Lalu orang yang kelihatannya baik aja potensi dosa ya. Orang ngaji lah ya kelihatannya baik ya. Lalu kadang malah dosa diawali dari ngaji. Pokoknya semua itu berpotensi dosa ya, makanya wiridan orang akhir zaman kayak kita yang terbaik ya astagfirullahaladzim. Wong masak aja berpotensi dosa ya. Masak jengkol direbus tetangganya, baunya. Langsung diupdate status tetangga, cuma ngiler aja ngeliat status. Aduh. Minta nggak berani, nggak minta pengen ngeces, mau beli nggak ada duit ya, melas amat. Iya, jengkol kalau direbus kan baunya mantap ya. Apa itu namanya, ikan asin ya. Waduh. Lah kebetulan tetangga lagi nyida, mau beli nggak ada duit, mau minta takut, kan cuma ngebayangin. Tanggung jawab lupa. Yang ketenagaan. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbut tawwabina, cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Seperti doa setelah wudu itu ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena kita ini hari-hari nggak lepas dosa ya, hari-hari kita banyaknya itu ya istighfar. Supaya banyak banget dosa kita ini. Kadang disengaja, kadang lewat mulut, kadang enggak. Sebanyak banget ini. Wa ayyulazima taqwallahi ta'ala, dan hendaknya melazimkan atau mengistiqomahkan taqwallahi ta'ala takwa kepada Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi dzahirati wal batinati, di semua keadaannya az-zahirah, baik yang nampak, wal batinah, atau yang tidak nampak. Giliran lagi di masjid, giliran lagi ngaji kayaknya takwa banget ya. Giliran lagi keluar wis sembuh ora karuan parae. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini baca sampai habis Pak ya. Biar insyaallah Selasa depan udah ganti kitab. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak kuat ya satu pertemuan lagi.
Wa ayyabuda, dan hendaknya menjauhi an adziyatil khalqi, untuk menyakiti sesama makhluk. Kalau memang niat dibunuh ya dibunuh, jangan disiksa. Kecoa biasanya sering jadi korban ya. Kalau mau bunuh sekalian, jangan disiksa, kasihan. Wong sama-sama makhluk Allah. Wa ayyabuda an adziyatil khalqi, dan hendaknya jauh atau menghindari menyakiti khalqi, sesama makhluk. Wa anitasabbubi, atau apa ya, kalau orang Jawa itu moyoi, ngata-ngatain, mencela. Kalau bahasa kerennya budisin. Apa? Apa bajing? Bahasa kerennya apa tadi? Biar saya tahu. Bully gitu. Bullying. Oh iya. Karena pada dasarnya ketika kita menghina makhluk itu berarti kan menghina Khalik. Karena itu ciptaan sang Khalik. Lah kalau bercanda, yang dibercandain nggak marah ya biarin ayo. Marah. Fiha bighairi hakim, tanpa ada alasan yang benar. Oh, berarti ada alasan yang dibenarkan, ya bisa jadi. Ketika untuk shock terapi atau untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, ya mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau nggak ada alasan, ya lah kadang kita itu seringnya itu kalau dalam Quran itu ada ya, memanggil ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd, atau ayat yang atasnya ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan min wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wa la tanabazu bil alqab itu jangan kita memanggil, tapi memanggilnya itu kesannya ngenyek, kesannya menghina. Apa itu? Ada orang kulitnya agak gelap. Cepet amat. Pinter. Ada orang kebetulan badannya lebar. Bro. Tapi kalau yang dipanggil happy aja ya biarin aja udah. Iya. Panggilan Duta itu. Dut. Sek. Kalau rambutnya melur kayak meeting. Iya. Lah kalau memang dia happy aja ya biarin lah. Tapi kalau yang dipanggil marah, tapi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Tapi seburuk-buruknya panggilan itu memanggil dengan panggilan sesudah iman, alias kafir. Umama, ini ada temen nih, kalau diajak makan mau, diajak ngaji nggak mau. Dasar kafir lu, jangan. Itu seburuk-buruknya panggilan itu memanggil sesudah iman. Dasar kafir, diajak makan mau, diajak ngaji nggak mau. Itu seburuk-buruknya panggilan seperti itu. Karena ketika kita menuduh memanggil orang lain kafir, berarti itu kok panggilan kembali ke kita. Kalau kita manggil kan gini ya, ini kan satu, yang lainnya kan balik kemari ya. Kecuali kok kafir, tapi memang ada orang begini, gini rata-rata. Wa ayyukhallisa, dan hendaknya membersihkan nafsahu dirinya, mastatau asa mampunya min huquqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah Ta'ala, artinya semampu kita menjalankan perintah Allah. Wa huquqil khalqi, dan hak-hak sesama makhluk. Artinya kalau ada sangkut paut dengan sesama manusia, sesegera mungkin diselesaikan, kalau tidak ya minta diikhlaskan. Karena sehebat-hebatnya orang, kalau dia balik menghadap Allah tapi masih ada sangkutan, maka kembalinya masih kehalang alias tertunda. Makanya ada hadis nafsul mukmin mu'allaqah bidainihi hatta yubdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah itu apa? Gentayangan. Tapi jangan dibayangkan gentayangan kayak sumber bolong lampu enggak. Gentayangan itu artinya belum bisa, kalau memang dia ke surga belum bisa ke surga. Mu'abidainihi itu sebab karena utang.
hatta yubda'anhu, sehingga hutang itu diselesaikan. Nah, makanya sebisa mungkin ya diselesaikan, kalau nggak bisa ya minta diikhlaskan. Atau paling tidak ada niat untuk menyelesaikan hutang. Walaupun misalnya dulu dia pengusaha, kan tentu omsetnya besar, utangnya kadang yo besar. Begitu jatuh bangkrut, dia udah nggak mampu lagi. Tapi yang penting masih ada niat untuk membayar, dengan bukti dia mencicil dengan semampunya. Walaupun sampai nanti akhir hayat utang itu belum selesai, maka di hadapan Allah dianggap selesai. Yang penting ada niat baik untuk menyelesaikan. Lah kalau malah menghindar, kalau ditagih nembak, kalau enggak tar yo yo wes itu nanti nagihnya di sono. Saya dulu waktu tahun berapa ya, waktu masih mainan kayu gitu, ada temen ngutang ya sampai sekarang belum beres. Kadang kalau ketemu temen yang lain tuh sono gimana ceritanya, biarin diikhlasin belum. Lah terus ntar kalau udah mendengar kabar dia meninggal baru saya ikhlasin. Kalau belum, lah ngumpulnya 1000 giliran ngumpul dipinjem gimana nggak sakit hati. Coba itu setara Ustaz. Lah Ustaz juga manusia Bu Haji. Iya. Apalagi Saya kalau ketemu temen gimana sih itu udah beres? Belum, diikhlasin enggak. Tapi kalau suatu saat nanti saya dengar atau saya yang meninggal duluan baru saya ikhlasin. Kenapa saya bersikap seperti itu? Saya pernah baca satu hadis. Lupa saya tag hadisnya. Ketika kita memberi pinjaman kepada seseorang, berapapun itu jumlahnya, selama utang itu belum dibayar, belum dipulangin, maka kita seakan-akan sedekah senilai dengan jumlah itu kepada orang tersebut setiap harinya. Umpama kita minjemin orang 1 juta, sebulan berarti 30 hari kita sedekah juta terus sama dia. Lah kalau setahun, lah kalau 5 tahun, kalau 10 tahun, jadi banyak. Cuman kan kalau kita lagi kepepet, lagi butuh kan yo. Ingat ya. Betul. Lah iya. Lah makanya saya ditanya sama temen kok gitu. Lah iya. Loh saya tahu hadisnya kok. Belum saya ikhlasin, wong saya nyarinya itu kadang keringet sampai keluar dari kuping, dari mata. Benar Ustaz. Kenapa nggak dari kemarin dibahasnya? Lah belum nyampe. Kan jadi saya nggak ikhlasin juga ya kan? Lah kalau sudah diikhlasin ya alhamdulillah. Karena pahalanya mengikhlasin utang itu besar luar biasa. Karena gini loh, kita memberi tanpa dia meminta itu berpahala. Tapi jauh lebih besar pahalanya ketika orang sampai datang minjem. Itu berarti kan memang dia sangat butuh. Sama-sama kita memberi 1 juta, tapi orang itu nggak minta nggak apa, nih saya kasih hadiah 1 juta, ya pahala. Tapi ketika ada orang, Bu, saya lagi butuh, berapa 1 juta, kita ngasih, itu sama-sama 1 juta yang kita keluarkan, tapi nilai pahalanya beda. Lah terus selama orang itu belum bisa mulangin 1 juta itu nilai jariahnya ngalir terus. Lah kalau dia dulu ngutang tahun 2011, ini udah 2025, berarti udah 14 tahun. Lumayan ya. Iya, dari 2011 saya dulu. Nah, makanya orang ngerti dalil itu ya agak lumayan enak ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla khurujihi minad dunya, sebelum dia keluar dari alam dunia ini, artinya sebelum meninggal dunia. Walau bil musamahati, walaupun dengan kita merendah meminta maaf. Cuma kadang meminta maaf itu yo gengsi. Abot. Ih, apalagi kita merasa benar ya. Makanya meminta maaf itu biar tidak terasa berat. Itu selesai ngaji begini, salaman. Salaman itu sebagai tanda meminta maaf, walaupun mulut enggak ngomong. Orang salaman itu sebagai tanda minta maaf. Tapi wajahnya jangan langsung satu buang sono, satu buang sini. Yo enggak, ya salaman biasa, tanda minta maaf. Lah kalau salaman kok sambil minta maaf, apalagi jelasin kesalahannya, ya malah tukaran maning.
maaf ya tadi saya omongin masa pakai baju gitu kudungnya begitu. Nggak jadi. Ya malah jadi tapok-tapokan, cakar-cakaran. Ya wes maaf ya, iya. Wes beres kan. Enggak perlu dijelasin, ntar malah jadi geger. Wal yusi bidzalika idza lam yatamakkan minhu fi hayatihi. Atau wal yusi memberikan wasiat. Misalnya kita udah nggak bisa menemui si fulan yang dulu kita pernah berbuat salah kepadanya, maka memberi wasiat kepada anak. Nah, nanti kalau saya memang nggak ada umur, tolong dong, ini masih ada sanggutan sama si Ono sekian. Nah, wal yusi bidzalika idza lam yatamakkan minhu fi hayatihi, apabila memang tidak memungkinkan, idza lam yatamakkan, apabila tidak memungkinkan, minhu dari orang tersebut, fi hayatihi selama hidupnya. Makanya yang punya utang dicatat itu kan, maksudnya itu yuk, kalau dia nggak bisa menyelesaikan biar anaknya dapat warisan bayar utang. Kasihan banget anaknya ya, emaknya yang utang sono kemari dicatetin mulu, ditaruh di buku gede di bawah bantal. Begitu emaknya mau dimakamin, kata anaknya, catatan wasiat warisan. Begitu dibuka, utang. Aduh. Tapi gimana lagi, sebelum harta warisan dibagi itu kan wajibnya menyelesaikan. Lah ya kalau ada warisan, kalau nggak ada, adanya warisan utang, wis yo nasib anak ya. Lah kalau mampu ya diselesaikan, enggak ya gimana lagi wong enggak. Wa yakun harisan alal bukti wallahu a'lam bissawab. Insyaallah satu pertemuan lagi khatam.